Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Na'adadin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Sajidil Diyajumali Sajiri Abai Ilal Anjal Marsali Wal Malaikatil Muqarrabin Wasalihin أرواح الذين آدموا وأمنا حواء صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد الغزالي الشيخ يصبح ابن زيد المصطفى هذا الشيخ يدرس والدين كان صبر لم سلوى حاجة تعليم أهل سن القديم فلهم عنهم بفضل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله nomor loro kok tulisannya juz awal. Apa juz ya kan? Juz awal. Nah ini nomor loro kok juz awal. Nomornya loro tapi omongannya al-juzul awal. Di sini kan juz tsani. Juz loro. Salah cekak ya. Kita bisa dulu teko. Terus ya apa? Ciping di sini. Ciping di sini. Al-Babur Rabi' bab kang nomor 4 bisa babil ikbalil khalqi ing dalam sebab madepe makhluk ala ilmil khilaf ing atase ilmu khilafiyah tafsir afatul munadzarah lan merinci piro-piro bahayane perdebatan wal jadal dan korobatu wasuruti ba'diha lan piro-piro syarat kewenangane munadzarah diperbolehkan munadzarah tapi ada syaratnya. Jadi bab yang keempat ini akan menjelaskan masalah sebabnya apa kok orang-orang senang ilmu. Terus merinci macam-macam bahayane munadzarah perdebatan kalau batu. Terus kapan diperbolehkan adanya munadzarah, yaitu ketika memenuhi syarat ya. Nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya apa. Iklam perlu sampai anal khilafata satu ini khilafah ada Rasulullah sakwise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tawallaha muwasani ing khilafah Sobal khulafa rasyidun pira-pira khalifah kang mlaku bener al-mahdiyun kang dituduhaken padha den tuduhaken akan wahai matan mereka adalah menjadi imam ulama abillah
dan podo alim-alim kelawan keagungan Allah Ta'ala. Fuqaha tur podo pinter-pinter di akami dalam hukum Allah. Maka nusakilina bil fatwa, mereka para khulafa itu orang yang bisa mandiri dalam memberikan fatwa, mandiri fatwa fil aqdiyah, dalam biro-biro keputusan, karena mereka sudah punya ilmunya. Maka nulasta'inuna bil fuqaha illa nadiran, mereka para khulafa tidak minta bantuan, tidak minta tolong dengan orang-orang yang ahli fikih, kecuali jarang di dalam satu kejadian la yustaghna anhu la yustaghna bihi 'anil musyawarah, ang ora den sumugyaken ing dalam waqae saking anane musyawarah. Jadi mereka itu orang yang berkali, orang yang bisa mandiri dalam menangani masalah keagamaan, tidak butuh, tidak minta bantuan pada orang-orang ahli fikih. Ketika ada satu permasalahan, mereka sudah bisa, artinya ilmunya mapan. Ada permasalahan apa, mereka bisa menjawab. Kecuali hal-hal yang jarang, yaitu dalam satu kejadian yang tidak bisa tidak harus diadakan musyawarah. Tafarraqal ulama, maka ngodongaken saka ulama li ilmi al-akhirah, kanggo belajar ilmu akhirat. Wa tajarradu laha, lan jungkung apa ulama karena akhirat. Makanu yatadafa'un al-fatawa, mereka saling menolak, mereka saling menolak al-fatwa yang biro-biro fatwa. Jadi keadaan para khulafa itu orang-orang yang sudah punya ilmu, sehingga orang-orang yang punya ilmu ini dengan masalah hukum sudah cukup. Mereka sekarang mengarahkan tujuannya ke ilmu akhirat, masalah akhirat, dan terus jungkung sibuk ngurusi ilmu itu, sehingga mereka itu paling tidak mau untuk memberikan fatwa dan apa saja yang ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dari dunia, menghadap tekun kepada Allah Ta'ala dengan kesungguhannya yang maksimal, seperti di
jelaskan dari perjalanan para khulafa itu. Falamma qadat al-khilafah ba'dahum ila aqwamin tawallahu bi ghairi istiqamah wala sikralin bi ittaru ila al-isti'anah bil fuqaha wa ila istishabihim fi jami' ahwalihim. Ketika keberadaan khilafah dari masa ke masa yang lain, sehingga akhirnya khilafah itu dipegang oleh orang yang tidak bisa, tidak berhak mestinya, tidak bisa mandiri dengan ilmu fatwanya. Dengan hukum-hukum juga begitu, tidak bisa. Akhirnya dalam permusyawarahan beliau-beliau para ulama itu buat apa? Buat satu masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan. Apa yang ada hubungannya dengan hukum makhluk di masalah duniawianya, itu mereka terus membuat satu gampangan koyo DPR MPR, satu kelompok yang setiap dibutuhkan oleh raja, oleh khalifah, mereka akan diundang untuk datang untuk memusyawarahkan permasalahan yang timbul. Jadi para pemimpin itu tidak punya sebetulnya tidak punya hak untuk jadi pemimpin. Ya, para menguasai aja, ya, punya tentara, punya dia tidak bisa mandiri dengan ilmu fatwa. Kalau ada orang datang bawa permasalahan, itu setelah selesainya Khulafaur Rasyidin, maka mereka tidak bisa dengan sendirinya menjawab karena dasarnya ilmiahnya itu tidak punya. Allahu Akbar. Ya, makanya sampai sekarang itu awal diadakan seperti itu kan mulai Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar itu bukan karena tidak bisa, tapi tidak ingin memonopoli suatu hukum, sehingga mereka orang-orang yang pantas untuk dijadikan MPR-nya, Sayyidina Umar, akan dipakai, disuruh kumpul. Di antara yang disuruh kumpul itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu masih tapi ilmunya sudah mumpuni.
Hmm. Jadi tidak bisa mandiri dalam ilmu fatwa dan hukum, sehingga mereka terpaksa minta bantuan kepada orang-orang ahli fikih dan untuk dijadikan apa MPR-nya MPR-nya dalam segala keadaan. Jadi untuk dimintai fatwa akan berjalannya hukum-hukum. Maka akan baqiya min ulama tabi'in man huwa mustamirun ala tirozi awal. Uh, Sebagian dari ulama tabi'in ada yang masih tetap melaksanakan apa itu garis-garis pertama, orang pertama. Istiftai fi majali akamin. Di antara ulama tabi'in ada yang masih tetap menggunakan seperti zaman sebelumnya, yaitu tetap untuk menjadikan agama itu jernih dan melanjutkan garis-garis ulama salaf. Ayo, ayo. Pemohon pun kan melanggengkan alat simpi ulama salaf dengan saja garis-garis ulama salaf. Fakanu idza tulibu harabu wa aradu wa tarra ulama ila ilhah fi talabihim li tawliyatil qadha wal hukumat. Mereka orang yang masih memegangi jalan garis-garis kehidupan pada masa awal, kalau diminta untuk menjadi hakim, lari mereka itu, berpaling, tidak mau. Karena mereka tidak mau, akhirnya para khalifah itu terpaksa untuk memaksa dalam permintaannya untuk menangani masalah kodok dan hukuman. Para tilkal asar izzal ulama wa iqbal al-a'immah wal wulad. Mereka hari masa itu melihat kemuliaan para ulama dan kebutuhan para pimpinan dan para penguasa alaihim terhadap para ulama ma'iradhim anhum, beserta berpalingnya ulama anhum dari ulat. Jadi gak sama. Yang ulatnya itu membutuhkan beliau-beliau itu untuk bisa mendampingi dalam pemerintahannya, sehingga kalau ada masalah hukum akan diserahkan pada mereka. Tapi para ulamanya malah lari, nggak mau. Aku nggak mau menjabat masalah, jadi nggak menerima jabatan. Memang zamannya zaman waktu itu masih bukan pada aturan-aturan lama. Akhirnya terus sampai sekarang
di pemerintahan ada yang namanya DPR MPR. Allahu Akbar. Jadi para orang-orang yang di pemerintahan itu membutuhkan mereka, mengajak untuk mereka bisa menangani masalah hukum. Orang-orang yang akan menangani masalah hukum malah lari, tidak mau berpaling dari menerima menjadi qadhi, menjadi hakim. Karena para pembesar negara itu butuh, sedangkan para ulama tidak mau. Akhirnya orang-orang pada masa itu menganggap alangkah mulianya, alangkah berpangkatnya para ulama itu karena dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, situasi yang seperti itu bagaimana? Fa'asra'abtu fi talabil ilmi tawassulan ila nail al-izzi darbil jah. Fa'asra'abtu li talabil ilmi, maka padha ngotot gurune ahlu tilkal ansar untuk mencari ilmu karena ingin mendapatkan kemuliaan dan mencari kedudukan dari arah pemerintah. Fa'akabu ala ilmi fatwa, maka mereka menetap dalam ilmu fatwa, wa arradu anfusahu, dan mereka menampakkan menawarkan ngelamar, mereka ngelamar kepada pemerintah. Mereka menampakkan kepada para pemerintah, memperkenalkan diri dan minta kekuasaan dan minta pemberian dari ulat. Faminhum man hurima, di antara mereka ada yang ditolak, tidak diberi. Faminhum man anjaha wa munjih lam yakhlu min dhilli talab wa ma'anatil ibtidal. Di antara mereka ada yang berhasil mendapatkan kedudukan. Nah, orang yang berhasil itu tidak sepi dari kehinaan, permintaan dan permohonan, dan kehinaan merendahkan diri, sehingga jadilah para fuqaha setelah itu yang asalnya diminta sekarang berubah meminta. Yang setelah asalnya itu orang-orang mulia karena tidak mau dengan ajakan para pemimpin menjadi rendah sebab minta dipilih, minta diberi kedudukan. Kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Taala di setiap masa
dari ulama agama Islam. Karena karena aktsarul ikhwan itu kan asal dan ala ilmu fatwa. Wal aqdiyah di situ saja. Ila bila kebanyakan menghadapnya fuqaha di masa-masa yang berbeda atas ilmu fatwa, ilmu aqdiyah, atau karena butuhnya aqdiyah dan fatwa terhadap kekuasaan dan pemerintahan. Jadi sebenarnya kalau mereka diam aja tidak minta, akan diminta terus. ثم ظهر بعده من الصدور الأمراء من يسمع مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام فأكب الناس على علم الكلام. Ya Allah, astagfirullah. Itu akhirnya sampai sekarang ya. Daftar melamar untuk jadi hakim. Sekolahnya juga diarahkan ke sekolah yang bisa menjadi hakim. Ya asal mulanya ya orang yang tidak ngerti melihat ada lowongan akhirnya tergiur, dia terus belajar. Tapi belajar sudah tidak lillah, belajar untuk mendapatkan lowongan itu. Itu yang Yusuf bukan karena dibutuhkan, tapi karena kebutuhan mereka biar mendapatkan gaji, HR, uang. Memang situasinya dulu. Kemudian setelah mereka nampak pembesar-besar negara dan para amir, orang yang ingin mendengarkan beberapa ungkapan-ungkapan orang di dalam masalah kaidahnya, aqaid. Malah Rasulullah sama hujatnya dan condong hatinya untuk bisa mendengar hujah-hujah mereka. Iya.
Hmm. Allah. Jadi para pembesar, para kepala, ada yang ingin mendengarkan ungkapan-ungkapan orang dalam asal kaidah, kaidahnya apa ini, dan hati mereka condong untuk mendengarkan hujah-hujah di dalam kawah itu. Ulimat raubatuhu ilal munazarah wal jadal fil kalam. Maka bisa diketahui akhirnya senang mereka itu untuk berdebat, berbatu. Ya. Masalah. Itu pengacara kau. Itu sing hakim kau, hakim agama. Agama. Soalnya kaidah akidah untuk mendengarkan hujah-hujah dalam kaidah itu. Sehingga kelihatan senangnya orang untuk melaksanakan perdebatan dan hujah bertengkar dalam ilmu kalam. Maka benar salah ilmu kalam, akhirnya orang itu memenuhi menepi pada ilmu kalam dan mereka banyak menulis, mengurut cara debat dan mengambil beberapa bermacam-macamnya pertentangan dalam suatu pembicaraan. Mereka menyangka bahwa tujuannya adalah untuk membela agama Allah dan menolak bid'ah menuju ke arah sunnah Nabi. Katanya tujuan nulis untuk itu. Padahal tujuan nulis apa? Itu tulisan laku besar yang banyak orang butuhkan. وزعم من قبله أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام المسلمين إشفاقا على خلق الله ونصيحة له. Seperti orang-orang sebelumnya juga tujuannya ketika sibuk dengan ilmu fatwa, ilmu agama, itu katanya untuk menetapkan hukum-hukum kepada orang-orang Islam karena kasih sayang mereka terhadap makhluk Allah dan memberi nasihat kepada mereka. Kata alasannya Tumazhar pada dzalik min sudur man lam yastasib al-khawda fil kalam. Kemudian nampak setelah itu dari pembesar negara orang yang tidak membenarkan menceburkan diri dalam ilmu kalam, buka pintu perdebatan di dalam ilmu kalam, karena sesuatu yang ada bisa melahirkan dibukanya pintu ta'assub, pembelaan diri yang jelek, dan berdebat tukaran yang ramai yang menjadikan
apa sampai kadang-kadang mengalirkan darah, merusak negara, artinya condong untuk berdebat dalam fikih menjelaskan hal yang aula dari mazhab Syafi'i, Abi Hanifah khusus secara umum. Maka akhirnya orang-orang itu meninggalkan ilmu kalam, dan karena adanya ilmu kalam, karena madhab tekun, ada masalah-masalah khilafiyah antara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah secara khusus, dan mereka menganggap mudah di dalam adanya perbedaan dalil dengan Imam Malik dan Imam Sufyan. Mereka menganggap mudah di dalam ilmu khilafiyah dalam mengikuti Imam Malik, Imam Sufyan, Imam Ahmad, dan lain-lainnya. Mereka menyangka bahwa tujuannya adalah untuk mengambil masalah yang lembut dalam agama dan menetapkan elat madhab dan membawa dasar atau didasari oleh pokok-pokok masalah. Akhir riwayat Nasanik dari Simbas tahu ya ada jahat. Alhamdulillah. Tabuyan wal mujadalat atas lima mustamiruna ilal mereka menyusun. Jadi buat karangan-karangan pengambilan permasalahan disusun di situ, masail khilafiyah macam-macamnya, perdebatan dan tulisan karangan. Mereka terus dalam ilmu khilaf sampai sekarang. Lasna nadri mal ladzi yu'titullah ya ba'dana minal asar. Kami enggak tahu apa yang akan diwujudkan oleh Allah di sesudah kita, lima ba'dana, dari piro-piro mangsa. Hadza wal ba'id al ikbab ala khilafiyah. Inilah satu hal yang harus diperhatikan. Akhirnya itu tulis-menulisnya, karang-mengarangnya itu hanya untuk berdebat. Belum ketemu kontaknya.
Ya Rahman ya Irham. Ada wal ba'id al ibab al khilafiyah ini pendorong untuk uh, untuk mukni khilafiyah dan peradaban dan lainnya. Nah, lama la nufusu albab dunia ila khilaf ma imam akhar min al aimah wa ila ilmin akhar min al ulum lama lu aidan ma'u. Andai kata hati itu condong, hatinya orang yang punya dunia condong ke perselisihan khilafiyah bersama imam yang lain dari imam-imam atau orang yang punya ilmu lain minal ulum dari al-nadarat al-ghairu. Kalau mereka hatinya condong, hati orang-orang yang punya dunia ke perselisihan, padahal dia bisa mampu untuk menghadirkan yang sakit itu daripada dunia ke ilmu atau ke ilmu perdebatan atau ilmu lain, ya mereka akan condong bersama arbabud dunya dan tidak diam membuat alasan-alasan agar apa yang mereka sibuk dengan sesuatu itu adalah ilmu agama dan tidak ada tempat mencari tahu. Itu sejarahnya kenapa orang sama tekun terhadap ilmu khilafiyah. Oh, begitu. Apabila hati orang-orang yang punya dunia itu condong ke arah khilafiyah bersama imam yang lain dari imam-imam atau
dari ilmu orang lain dibanding dengan ilmu yang mereka dapatkan di doa, terutama temannya. Hmm. أو إلى علم آخر من العلوم بما العمل أيضا معروف atau imam lain bersama yang lain atau bersama imam yang lain atau keluarga yang ada di daerah itu. Mereka pasti akan condong bersama arbabud dunia dan mereka tidak tinggal diam membuat alasan-alasan bahwa apa yang mereka sibuki adalah ilmu agama, tidak ada pencarian bagi mereka selain untuk mendekatkan diri pada Allah SWT Rabbul Alamin. Ya, mereka akan ketika diajak ke sana, ya mereka akan ikut bersama mereka, tidak mau diam dari buat alasan, bahkan bahwa apa yang mereka sibukkan itu adalah ilmu agama, tidak ada pemerintahan bagi mereka selain mendekatkan diri pada Tuhan Rabbul Alamin. Pernyataannya rasanya ya, atau tidak ada yang kita inginkan kecuali bisa mendirikan sekolah. Itu rasanya termasuk bunuh diri ya, walaupun hanya riak kotor. Allah Akbar. Nah, semoga ada guna dan manfaatnya. Alhamdulillah. Itu ono apa no? Salah. Tetap
Yang Surabaya kan jelas ono. Jelas ono Surabaya. Iya. Ya, ya ada Mojokerto yang jelas ono nama Surabaya. Cedak ya jelas.